banyak event internasional yang diadakan di Indonesia. Sebentar lagi MotoGP nanti di akhir pekan kita saksikan. Kemudian nanti mungkin akan ada banyak juga seiring dengan dibangunnya beberapa destinasi wisata super prioritas oleh pemerintah saat ini. Mungkin Pak Sandi bisa share apa sih sebenarnya peluang yang bisa ditangkap oleh para pelaku usaha utamanya UMKM di tengah munculnya banyaknya event internasional di Indonesia saat ini di berbagai macam daerah, Pak Sandi. Halo, Pak Sandi? Oke. Ya. Aku flashback ke 97-98 ya, waktu aku mulai usaha, di mana kita ada di penghujung krisis. Jadi aku mulai usaha kan setelah aku di PHK, mulai di sektor keuangan dan investasi. Itu di akhir tahun 90, awal 98, saat kita menghadapi krisis moneter. Nah, ini menyerupai sekarang pandemi sudah akan berakhir. Kita akan memasuki transisi. Transisi kita ini tentunya akan terpicu dengan perilaku-perilaku baru. Jadi menurut saya peluang usaha ini akan banyak. Peluang usaha termasuk di sektor pariwisata ekonomi kreatif. Warren Buffett kan selalu bilang, be fearful when everybody is greedy, and be greedy when everybody is fearful. Jadi karena kita sudah melihat tatanan ekonomi baru akan tercipta, maka ini menjadi peluang usaha dan tentunya akan terbuka kesempatan lahirnya sultan-sultan atau unicorn-unicorn baru. Nah, ini saya ingin sampaikan di program The Mentor ya, Mas Eduardo Simorangkir. Don't miss the boat. Jangan ketinggalan kereta. Ini saatnya kita memulai usaha, menciptakan peluang, dan kalau kita bekerja keras, kita akan insya Allah bisa menjadi pemenang. Baik, kalau kerja keras, mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya, Pak Sandi ya. Betul sekali. Oke. Tadi sempat Mas Tom Liwafa sempat share Pak Sandi bahwa ternyata tadi soalnya Pak Sandi juga share soal munculnya sultan-sultan baru. Kita agak ngeri nih dengan terminologi sultan-sultan ini karena ada banyak sultan-sultan palsu ternyata yang kita ketahui belakangan ini Pak Sandi. Tapi tadi Pak Sandi sempat share bahwa Mas Tom tadi sempat share bahwa ternyata para pelaku UMKM juga terkena dampak dengan munculnya sultan-sultan palsu ini, sultan-sultan bodong ini, Pak Sandi. Mungkin Pak Sandi bisa sharing atau kasih tips gitu buat para pelaku UMKM supaya bisa penempatan dananya bagus gitu, Pak Sandi, biar nggak melenceng dan terkena jebakan sultan-sultan tanda kutip tadi. Jadi gini. Satu yang bisa kita pegang itu bahwa sukses itu tidak instan. Sukses itu dekat dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Di tahun 97-98, sosok-sosok seperti Pak Hairul Tanjung, sosok seperti Haritanu Sudibyo itu bisa dikatakan adalah sosok-sosok pendongkrak. Mereka mampu hadir dan mengambil peluang, dan mereka menjadi sultan beneran. Dan pada saat itu yang membedakan mereka dengan yang lain adalah mereka bisa mengambil peluang. Saya lahir juga dalam transformasi yang sama, dan untuk investasi kita pegang satu, boleh dibilang pedoman. If it's too good to be true, it will be too good to be true. Jadi kalau sesuatu yang terlalu muluk-muluk itu pasti banyak bodongnya gitu. Jadi investasi ya investasi yang ya wajar-wajar aja, keuntungan itu tinggi penuh dengan
volatilitas, tapi ya nggak akan bisa keuntungan itu berlipat-lipat ganda. Jadi selalu menciumnya itu adalah jika kita tanyakan ke diri kita, ini kayaknya terlalu muluk ya, mungkin nggak sih gitu. Dan paling gampang menghindari itu tanya orang gitu. Jadi saya selalu kan dibilangi banyak sosok-sosok, aduh saya sedih nih ada teman-teman saya juga yang kena gitu. Tapi mereka karena nggak mau nanya, mereka nggak mau share, dan di lingkungan saya sendiri, saya tuh sampai kaget, kenapa sih nggak nanya gue kan ahli keuangan gitu. Kan bisa tanya, ini mungkin nggak sih? Tapi ya mereka rata-rata segan, terus akhirnya ngambil satu keputusan tanpa dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Akhirnya pengen untung cepat, malah mengalami kerugian yang luar biasa gitu. Dan saya ingatkan akan banyak tawaran-tawaran seperti ini karena banyak sekali uang yang ada di masyarakat, dan saya ingatkan untuk berhati-hati dan waspada. Pola instrumen kita keuangan itu ambillah yang paling bijaksana, yang paling konservatif, apalagi untuk pemula, dan lakukan investasi dengan penuh tanggung jawab.